Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas metode transportasi untuk solusi optimal. Di mana pada pemecahan optimal dengan menggunakan metode MODI ini adalah dengan cara merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom dengan menggunakan persamaan row ke I ditambah kolom ke J sama dengan cos I dan J, di mana RI adalah nilai baris ke I, KJ adalah nilai kolom ke J, dan CIJ adalah biaya pengangkutan satu unit barang dari sumber I ke tujuan J. Pedoman prosedur alokasi tahap pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut atau northwest corner. Untuk metode MODI ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurangi 1. Contoh soal, suatu perusahaan mempunyai 3 pabrik di W, H, dan O dengan kapasitas produksi tiap bulan masing-masing adalah 90 ton, 60 ton, dan 50 ton, dan mempunyai 3 gudang penjualan di A, B, C dengan kebutuhan tiap bulan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Biaya pengangkutan setiap ton produk dari pabrik WHO ke gudang A, B, C adalah sebagai berikut. Jadi biayanya untuk pabrik W ke gudang A itu adalah 20, pabrik W ke gudang B itu adalah 5, pabrik W ke gudang C adalah 8, pabrik H ke gudang A itu 15, pabrik H ke gudang B itu 20, pabrik H ke gudang C itu 10. Lalu untuk pabrik O ke gudang A itu 25, pabrik O ke gudang B 10, pabrik O ke gudang C 19. Maka kita diminta untuk menentukan alokasi hasil produksi dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan dengan biaya pengangkutan terendah. Tahap yang pertama, isilah tabel pertama dari sudut kiri atas atau dengan menggunakan metode northwest corner. Jadi kita isi terlebih dahulu untuk alokasinya. Yang pertama ada di WA, ya, pabrik W untuk gudang A, kita isi dulu 50, untuk demandnya adalah 50. Lalu bergerak ke kanan, karena di sini masih ada kapasitas 90, kita berpindah ke kanan, tambahkan 90 per 50, 40, lalu sudah full untuk kapasitas pabriknya 90, maka kita bisa turun ke bawah, tambahkan di sini yang dibutuhkan untuk kapasitasnya adalah 60, maka kita masukkan di sini 60, lalu sudah habis ya, tidak ada lagi di sebelah pabrik H ini sudah memenuhi untuk kapasitasnya 60, maka kita bisa turun ke bawah. Turun ke bawah di sini karena masih dibutuhkan kebutuhan gudang A adalah 110, maka 60 tambah 40 ada 100, masih kurang 10 untuk mencapai 110. Sudah full di sini gudang B, maka kita bergerak ke kanan. Ke kanan yang dibutuhkan demandnya atau kebutuhannya adalah 40. Setelah selesai, maka kita hitung kembali untuk kebutuhan dan kapasitas pabrik. Untuk gudang A 50 sudah sesuai kebutuhannya 50, untuk gudang B 40 ditambah 60 ditambah 10 adalah 110, juga sudah sesuai. Gudang C 40, kebutuhannya juga 40. Lalu untuk kapasitas pabrik W 50 ditambah 40 hasilnya adalah 90. Untuk pabrik H 60, kapasitasnya juga 60. Untuk pabrik O 10 ditambah 40, 50, kapasitasnya juga 50. Maka ini sudah sesuai untuk kebutuhan gudang dan kapasitas pabriknya. Tinggal kita hitung untuk biaya pengangkutannya. Maka 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Hasilnya adalah 3.260. Ini adalah untuk tahapan pertama, di mana pada tahapan pertama ini kita menggunakan metode northwest corner atau sudut kiri atas. Setelah melakukan tahapan pertama, maka kita hitung solusi optimalnya dengan menggunakan metode MODI. Caranya selanjutnya adalah dengan menentukan nilai baris dan kolom, di mana baris pertama selalu diberi nilai 0, yaitu nilai baris ke W, row W sama dengan 0.
nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan dengan persamaan. Ada rumusnya. Kita cek dulu untuk tabelnya. Di sini ya. Di sini ada pabrik W dan gudang A. Maka row W di sini untuk pabrik W, baris W adalah persamaannya RW sama dengan 0. Lalu untuk nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan rumus RI ditambah KJ sama dengan C IJ, di mana RI ini adalah row ke I ditambah kolom ke J sama dengan cos I dan J. Maka kita hitung untuk menggunakan rumus ini, kita hitung terlebih dahulu yang memiliki nilai alokasi. Di sini ada yang memiliki nilai alokasi itu adalah WA di sini ya, WA. Lalu WB di sini 40. Lalu H ke B itu adalah 60. Lalu O ke B adalah 10. Lalu O ke C itu adalah 40. Jadi yang kita hitung untuk nilai baris dan kolomnya adalah nilai-nilai yang sudah diisi alokasinya. Kita hitung terlebih dahulu untuk isian pertama yaitu pabrik W dan gudang A. Maka untuk rumusnya adalah row W atau baris W ditambah kolom A. Rumusnya adalah row W ditambah kolom A sama dengan cos WA. Maka kita masukkan untuk row W itu tadi nilainya adalah 0 ditambah kolom A sama dengan cos WA. Yang kita tahu di sini pada kasusnya yang diketahui adalah nilai row W sama dengan 0 dan nilai cos WA adalah 20. Ya, kita masukkan ke dalam rumusnya. Untuk row W-nya itu adalah 0. Ya, di sini row W sama dengan 0. Lalu kolom A-nya kita tidak tahu, belum diketahui. Lalu cos WA-nya adalah 20. Maka tinggal kita coret saja, yang 0 di sini kita coret, maka sudah diketahui untuk nilai kolom A sama dengan 20. Ya. Selanjutnya adalah yang kita hitung adalah row W dan pabrik W dan gudang B. Row W dan kolom B yang ada isi alokasinya. Kita masukkan rumusnya. Row W ditambah kolom B. Ini untuk row W-nya, lalu kolom B-nya. Yang diketahui adalah biayanya CWB atau cos WB. Maka kita masukkan row W-nya itu masih sama dengan 0. Kolom B-nya kita belum tahu. Lalu untuk cos WB-nya adalah di sini 5. Maka 0 ditambah kolom B sama dengan 5. Maka tinggal 0-nya dicoret, maka hasilnya adalah KB sama dengan 5, yaitu kolom B adalah 5. Selanjutnya yang ada isi alokasi adalah pabrik H dan gudang B, ya 60. Maka kita hitung untuk row H dan kolom B. Row H ditambah kolom B sama dengan cos H ke B. Maka row H ini kita belum punya nilainya ya, row H. Tapi kolom B kita sudah punya nilainya. Kolom B di sini ada nilainya 5. Lalu cos H ke B, cos H ke B di sini adalah 20. Nah, kita masukkan. Row H-nya belum diketahui. Lalu kolom B-nya itu adalah 5 di sini. Lalu untuk cos HB-nya di sini adalah 20. Maka RH ditambah 5 sama dengan 20. Maka 5-nya bisa berpindah luas ke kanan menjadi 15. Kalau 20 hanya pindah ke kanan, maka 5-nya jadi dari positif menjadi negatif. 20 dikurangi 5. Maka nilai RH-nya diketahui sekarang yaitu 15. Selanjutnya adalah di OB, pabrik O gudang B. Pabrik O gudang B rumusnya berarti tinggal masukkan R O ditambah untuk row O ditambah kolom B sama dengan cos O B. Untuk row O kita belum tahu juga nilainya, tapi kolom B kita sudah punya nilainya. Kolom B ini adalah 5, tinggal dimasukkan. Row O ditambah kolom B. Kolom B itu nilainya 5. Lalu cos OB itu nilainya 10. Maka tinggal dimasukkan row O ditambah 5 sama dengan 10. Maka 5-nya di sini berpindah luas ke kanan jadi negatif ya. 10 min 5. Maka row O-nya sama dengan 5. Selanjutnya di tabelnya yang terakhir ini ya, nilainya yaitu di row O dan kolom C, pabrik O dan gudang C. Berarti rumusnya adalah RO ditambah KC.
RO ditambah KC sama dengan COC. Untuk COC ini adalah 19. RO-nya kita sudah punya nilainya ya. RO-nya di sini adalah nilainya 5. Berarti tinggal kita masukkan rumus. RO itu adalah 5. KC-nya belum diketahui. Cos-nya untuk COC ini adalah 19. Maka untuk nilai KC-nya 5 ini bisa berpindah ruas ke kanan menjadi 19 dikurangi 5. Maka nilai KC-nya adalah 14. Nah, pada waktu menentukan nilai baris dan kolom, maka setelah dihitung, kita mempunyai nilai-nilai baru, yaitu nilai RW-nya itu sama dengan 0, lalu nilai KA-nya sama dengan 20, nilai KB-nya sama dengan 5, RH-nya sama dengan 15, RO-nya sama dengan 5, dan nilai KC-nya sama dengan 14. Ini nanti nilai-nilai ini akan dipakai pada tahap selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu menghitung indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan. Indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong. Di mana untuk memilih titik tolak perubahan, kita lihat dulu di dalam tabel. Kalau tadi pada menghitung nilai baris dan kolom yang dilihat adalah kotak yang berisi alokasinya. Nah, kalau di indeks perbaikan dan memilih titik tolak perbaikan, yang kita hitung adalah kotak atau sel yang tidak ada isinya. Jadi yang kita hitung di sini adalah yang kosong, ya. Yaitu ada di WC, di sini kosong, tidak ada nilai alokasi. Lalu HA juga tidak ada, kosong. Lalu HC, lalu OA kosong. Nah, di sini ada 4 sel yang kosong. Nah, ini nantinya akan kita hitung untuk mengetahui titik tolak perbaikannya. Nah, untuk rumusnya, indeks perbaikan ini rumusnya adalah CIC dikurangi RI dikurangi KJ. Jadi cos IJ cos biaya ke I dan J dikurangi rho ke I dikurangi kolom ke J. Nah, tadi pada saat menghitung nilai baris dan kolom kita sudah punya nilai beberapa nilai, yaitu rho W sama dengan 0, kolom A-nya sama dengan 20, kolom B-nya sama dengan 5, rho H-nya itu 15, rho O-nya itu sama dengan 5, KC-nya sama dengan 14. Maka kita masukkan saja ke dalam rumus indeks perbaikan. Untuk kotak kosong yang pertama itu adalah di sini ya, W ke C. Masukkan rumusnya. CIC berarti karena ini WC maka C W ke C. Cosnya adalah 8. 8 kita masukkan ke dalam rumus. 8. Lalu rho ke I rumusnya. Rho ke I. Rho-nya di sini adalah rho ke W. Rho ke W-nya di sini adalah nilainya 0 ya. Rho-nya 0. Maka kita masukkan ke dalam rumus 0. Selanjutnya dikurangi kolom ke J. Kolomnya di sini adalah kolom C. Ya. Kolom C kita sudah punya nilainya tadi yang sudah kita hitung di depan. Sini ya. Kolom C nilainya adalah 14. Kita masukkan ke dalam rumusnya. 14. Tinggal dihitung saja untuk menghitung kotak perbaikan di WC itu adalah 8 dikurangi 0 dikurangi 14. Hasilnya adalah min 6. Ini untuk kotak yang pertama. Lalu untuk kotak yang kedua itu ada di HA ya. Pabrik H, gudang A. Di kotak HA. Ini kan kosong ya. Nah, kita hitung kembali. Rumusnya sama ya. CIC dikurangi rho I kurangi KJ. Kita masukkan untuk cos HA. Cos HA itu adanya HA di sini ya. H lalu A. Itu nilainya adalah 15. 15 kita masukkan ke sini. 15. Lalu rho H berarti ya. Rho H di sini nilainya adalah kita lihat yang tadi sudah kita hitung ini. Nilainya adalah 15. Kita masukkan 15-nya ke sini. Lalu kolomnya adalah kolom A. Kolom A di sini nilainya adalah di sini ya. Kolom A adalah 20. Kita masukkan di sini 20. Maka tinggal dihitung 15 dikurangi 15 dikurangi 20 sama dengan min 20. Selanjutnya titik kosong yang ketiga adalah di sini. HC. Pabrik H, gudang C.
Nah, kita hitung untuk cosnya adalah 10, masukkan 10 ke sini. Lalu untuk row H itu adalah 15 ya. 15 kita masukkan ke sini. Selanjutnya kolom C nilainya adalah ini, 14 ke sini. Maka tinggal hitung 10 dikurangi 15 dikurangi 14 hasilnya adalah min 19. Lalu untuk kotak kosong yang terakhir adalah di pabrik O gudang A. Kita masukkan dulu kosnya. Kosnya adalah ini ya, 25 masukkan ke dalam sini. Lalu selanjutnya row O itu adalah nilainya ini ya, row O itu adalah 5 kita masukkan ke sini 5. Lalu kolom kolom A itu nilainya adalah 20, kita masukkan ke sini. 25 dikurangi 5 dikurangi 20 hasilnya adalah 0. Nah, dari perhitungan yang sudah kita hitung menggunakan rumus indeks perbaikan, kita cek pada hasilnya apakah masih ada nilai negatif. Di sini masih ada 3 nilai negatif ya, ada yang min 6, min 20 dan min 19. Nah, yang kita ambil sebagai titik tolak perbaikan itu adalah yang mempunyai nilai dengan negatif terbesar. Di sini ada di kotak HA, yaitu di mana nilai negatifnya adalah min 20 paling besar. Maka kotak HA ini dijadikan titik tolak perubahan. Selanjutnya, kotak yang mempunyai indeks perbaikan negatif berarti bila diberi alokasi akan mengurangi jumlah biaya pengangkutan. Bila nilainya positif, berarti pengisian akan menyebabkan kenaikan biaya pengangkutan. Kotak yang merupakan titik tolak perubahan adalah kotak yang indeksnya bertanda negatif dan angkanya besar. Dalam contoh, ternyata yang memenuhi syarat adalah kotak HA dengan nilainya adalah negatif 20. Selanjutnya, di sini ada tadi sudah kita hitung untuk nilai titik tolak perbaikan itu ada di kotak HA di sini ya. Memenuhi persyarat di sini kotak HA. Karena dia memiliki nilai negatif terbesar yaitu minus 20. Nah, syaratnya untuk melakukan perubahan alokasi atau perbaikan alokasi kotak, kita lihat yang berdekatan dengan HA di sini adalah WA, WB, dan HB. Jadi 4 kotak ini saja dulu yang kita perhatikan. Nah, kita lihat kembali di sini, jadi HA ini dia akan dialokasikan. Yaitu dialokasikan nilainya berapa? Yang berdekatan di sini adalah WA. WA di sini nilainya adalah 50. Maka nilai WA yang 50 ini dia akan berpindah ke HA ya. Nilai 50 ini begitu berpindah ke HA, maka ini akan mempengaruhi ketiga kotak yang ada di dekatnya ya. Dengan cara di sini yang pertama kali kita pindahkan dulu. Jadi di sini ditambah 50. Artinya yang dari WA ini akan berpindah tempat ke HA ya. Terjadi perbaikan alokasi pada tiap-tiap kotak yang berdekatan dengan titik tolak perbaikannya. Nah, kalau di HA ini kita sudah isikan dengan nilai 50, maka kotak yang lain yang berdekatan dia aturannya adalah positif negatif positif negatif. Jadi saling berlawanan. Kalau di sini sudah positif 50, maka sebelah kanannya adalah min 50. Ya. Maka atasnya menjadi plus 50. Sebelah kirinya menjadi min 50. Jadi aturannya adalah plus min plus min. 50 ini didapatkan dari nilai WA. Maka tinggal kita hitung saja untuk perubahan alokasinya berubah karena yang di sini ditambah 50, yang di sini dikurangi 50, yang di sini ditambah 50, dan yang di WA dikurangi 50. Maka tabelnya berubah. Jadi untuk HA-nya itu ditambah 50, maka HA-nya jadi 50. Lalu untuk HB itu 60 dikurangi 50, maka hasilnya adalah 10. Untuk WB itu 40 ditambah 50, hasilnya adalah 90. Kalau untuk WA, 50 dikurangi 50, hasilnya adalah 0.
Jadi titik tolak perbaikannya tadi ada di HA, maka WA menjadi tidak ada berpindah ya. Jadi sekarang berubah menjadi seperti ini untuk gambarnya. 50, 10, 90 dan 0. Nah, setelah kita perbaiki alokasinya, tinggal kita hitung biaya yang dikeluarkan berapa. Untuk biayanya di sini tinggal kita hitung saja ya. 90 dikali 5, 50 ditambah 50 dikali 15, ditambah 10 dikali 20, ditambah 10 dikali 10, ditambah 40 dikali 19. Maka untuk biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua sebesar 2.260. Ini setelah kita menggunakan metode MODI, untuk alokasi tahap keduanya adalah biayanya berkurang jauh. Yang tadi kalau kita menggunakan Northwest Corner itu biayanya 3.200-an. Nah, kalau kita menggunakan menghitung dengan menggunakan metode MODI, maka biayanya menjadi lebih murah, yaitu menjadi 2.260. Next, ulangi langkah-langkah tersebut di atas, mulai dari langkah 2 sampai diperolehnya biaya terendah, yaitu apabila jika tidak ada lagi indeks yang negatif. Ya, setelah kita lakukan tadi menghitung Northwest Corner, lalu menghitung nilai baris dan kolom, lalu melakukan titik tolak perbaikan, memperbaiki lokasi, maka langkah selanjutnya adalah kita ulangi kembali langkah kedua. Langkah kedua itu yaitu menghitung baris dan kolom dengan tabel yang baru ya, dengan isian yang baru tadi yang sudah kita perbaiki, titik tolak perbaikannya. Nah, caranya sama seperti tadi di langkah kedua, berarti kita hitung terlebih dahulu nilai-nilai kotak yang memiliki nilai alokasi. Di sini ada di WB, ada di HA, ada di HB, ada di OB, dan ada di BC. Ya, caranya seperti tadi, di mana nilai RW itu pasti sama dengan 0. Ya, selanjutnya di sini ada lokasinya adalah di sini ya. Maka tinggal hitung saja rumusnya. Row W ditambah kolom B. Untuk hasilnya ya di sini hasilnya adalah diketahui kolom B-nya, jadi isinya adalah 5. Selanjutnya ada isinya adalah ini ya, HA, maka dihitung saja. Untuk HA-nya RH ditambah KA sama dengan CHA, maka nilai KA-nya sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada HB. HB di sini maka rumusnya adalah row H ditambah KB sama dengan CHB. Maka diketahui nilai RH-nya adalah 15. Selanjutnya ada isinya adalah ini. OB ya. OB maka rumusnya RO ditambah KB sama dengan COB. Maka hasilnya yang diketahui adalah KB atau kolom B-nya sama dengan 5. Selanjutnya ada isiannya adalah di sini. O ke C. Maka rumusnya adalah row O ditambah KC sama dengan COC. Maka diketahui untuk nilai KC-nya sama dengan 14. Nah, setelah diketahui nilai kolom dan nilai row-nya, maka kita lakukan lagi menghitung perbaikan indeks perbaikannya ya. Nah, kalau yang tadi kan kita hitung yang ada nilai isinya, tapi kalau pada indeks perbaikan yang kita isi adalah, yang kita hitung adalah nilai dari kotak kosongnya. Di sini yang kosong adalah WA, WC, lalu HC, lalu OA. Ya, kita hitung untuk rumusnya sama, CID dikurangi RI dikurangi HC. Yang kosong di sini adalah WA kosong ya. WA kita hitung nilainya adalah 20 dikurangi 0 dikurangi 0, maka hasilnya adalah 20. Lalu selanjutnya WC. WC itu rumusnya adalah CW dikurangi RC dikurangi CWC dikurangi row W dikurangi kolom C, maka hasilnya adalah min 6. Lalu selanjutnya adalah HC, di sini kosong ya, HC maka rumusnya adalah CHC dikurangi row H dikurangi kolom C, hasilnya adalah min 19. Lalu selanjutnya yang kosong adalah OA. OA untuk rumusnya adalah COA dikurangi row O dikurangi KA, hasilnya adalah 20.
Setelah kita hitung, kita cek kembali apakah masih ada nilai negatif. Ternyata masih ada dua nilai negatif, yaitu min 6 dan min 19. Nah, yang kita ambil adalah yang memiliki nilai negatif terbesar, yaitu min 19. Di sini min 19 memiliki nilai terbesar. Maka kotak HC ini menjadi titik tolak perubahan, yaitu nantinya HC ini akan kita lakukan alokasi, perbaikan alokasi pada tabelnya. Tadi yang kita lakukan alokasi ini ada di H. Jadi titik perubahan di sini adalah nilai HB ya. Nah, maka tinggal diisikan saja di kotak yang kosong seperti ini. Kotak kosongnya adalah 10. 10 maka dia akan berubah menjadi ke sebelah kanan ya, karena yang mau dipindah adalah di HC ya. 10 berpindah ke kanan menjadi plus 10 ya, plus 10. Nah, kotak yang berdekatan lainnya tadi aturannya adalah plus min, maka yang di bawahnya menjadi min 10, sebelah kirinya menjadi plus 10, sebelah atasnya menjadi min 10. Nah, kalau sudah berubah seperti ini, tinggal kita hitung saja, diganti di tabel yang baru. Kita masukkan untuk nilai H ke B itu adalah 10 dikurangi 10, hasilnya menjadi 0. Lalu di H ke C itu 10, ditambah 10 itu menjadi 10. Lalu di O itu 10 ditambah 10 jadi 20. Lalu di OC itu 40 dikurangi 10 jadi 30. Maka untuk alokasi yang baru berubah ya. Yang tadinya di sini 10, 10, 40 menjadi 10, 30, 20. Nah, kalau sudah dilakukan alokasi, tinggal dihitung saja biayanya. Biayanya adalah 90 dikali 5 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 20 dikali 10 ditambah 30 kali 19. Maka biayanya untuk alokasi tahap ketiga adalah sebesar 2070. Ini lebih murah, lebih rendah lagi dari tadi untuk alokasi tahap kedua yang sebesar 2260 ya. Jadi penghematan kalau kita hitung menggunakan alokasi yang baru, biayanya yang dibutuhkan adalah 2070. Selanjutnya ya, kita hitung kembali menggunakan langkah kedua, yaitu menghitung nilai baris dan nilai kolom. Caranya sama seperti tahapan yang tadi. Kalau kita hitung di sini sudah ada hasil. W-nya sama dengan 0, KB-nya sama dengan 5, RO-nya sama dengan 5, KC-nya sama dengan 14, RH-nya sama dengan min 4, dan KA-nya sama dengan 19. Dan di sini pada tahapan selanjutnya atau tahap ketiga untuk alokasinya ternyata masih ditemukan nilai negatif, yaitu nilai negatifnya di RH dengan nilainya adalah min 4. Maka kita hitung kembali untuk titik perbaikannya. Ya, caranya sama dengan yang tadi, menggunakan nilai yang sudah dihitung di nilai baris dan kolom. Maka di sini hasilnya adalah kotak perbaikannya yang masih memiliki nilai negatif terbesar itu adalah di kotak WC dengan nilainya adalah min 6. Ya, titik per titik tolak perubahannya ada di min 6. Maka WC nantinya akan menjadi titik tolak perubahan. Ya, maka kita langsung alokasi saja, perbaikan alokasinya di WC. WC di sini ya. Maka WC 9, di sebelahnya WB ini 90, di bawahnya ada HB ini kosong, HC ini 10. Nah, ini tidak bisa dihitung ya, karena hanya ada dua nilai. Bisa dihitung kalau ada 3 nilai ya. Maka kita berpindah ke bawahnya. OB itu 20, OC itu 30. Maka yang kita hitung adalah WB, WC, OB, dan C. Maka yang mau diisikan di sini ya. Nah, kita bisa ambil dari bawah. Di sini 30. 30 maka berpindah ke kolom yang kosong, WC, kotak yang kosong. Berarti di sini adalah plus 30. Kalau di sini sudah plus 30, maka sebelah kirinya menjadi min 30. Maka pindah lagi ke bawah menjadi plus 30. Ke kanannya min 30. Kalau sudah begini tinggal dihitung saja. Untuk di alokasi tabel yang baru, ini adalah plus 30 menjadi 30.
Lalu di sini 90 kurang 30 hasilnya adalah 60. Lalu di O adalah 20 tambah 30, 50. Lalu di OC adalah 30 dikurang 30 adalah 0. Ya, ini adalah tabel yang baru, yang tadinya isiannya adalah 90, 0, 20, 30 menjadi 60, 30, 50, dan 0. Nah, kalau sudah lokasi tinggal dihitung saja. Untuk alokasi terbarunya pada tahap keempat, itu nilainya adalah 60 dikali 5, 30 dikali 8, 50 dikali 15, 10 dikali 10, 50 dikali 10. Maka biaya yang dihasilkan pada alokasi tahap selanjutnya adalah sebesar 1.890. Lebih hemat dari yang pertama itu 3.260, yang kedua itu 2.260, tadi 2.000-an. Nah, sekarang untuk alokasi tahap keempat sebesar 1.890. Ya, jadi lebih hemat. Nah, lalu kita cek kembali. Sama caranya seperti pada langkah kedua, menghitung nilai baris dan kolom. Ya, untuk melihat apakah pada kotak indeks perbaikan yang kosong masih ada nilai negatif atau tidak. Ya, setelah didapatkan nilai row dan kolomnya, tinggal kita hitung lagi untuk indeks perbaikannya dari nilai kotak kosong. Di sini dengan menggunakan nilai row dan nilai kolom, maka didapatkan untuk indeks perbaikan di tahap selanjutnya untuk WA-nya adalah nilai 7, HB nilainya adalah 13, nilai OA-nya adalah 7, dan nilai OC-nya adalah 6. Nah, pada tahap keempat ini, alokasinya sudah optimal dikarenakan indeks perbaikannya pada kotak kosong ini sudah tidak ada lagi yang bernilai negatif. Ya, jadi untuk tahapan optimalnya itu ada di biaya sebesar 1.890. Ini untuk yang paling optimal, yaitu pada alokasi tahap keempat. Baik, demikian untuk penjelasan materi metode transportasi dengan menggunakan solusi metode MODI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.